Hai, selamat datang di Main Basket Talks. Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal, khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya. Selamat menikmati. Halo semuanya, selamat hari ini. Ketemu lagi dengan gua Idan dan rekan gua Adrian di Main Basket Talks edisi ke-21 bulan Juli 2020. Kita akan ngobrol selama 30 menit ke depan, ngobrol apapun tentang basket Indonesia. Tadi sebelum ngobrol, lu tadi ngusulin apa? Kita bikin podcast mengenai ini fanatisme. Oh bukan, tadi 30 jam nonstop. Oh iya, mau bikin rekor muri ya, podcast 30 jam nonstop. Siapa yang mau denger masalahnya? Siapa yang mau denger ya? Itu masalahnya. Kan waktu itu pernah tuh kalau di radio kan beberapa siaran tuh sampai Gofar tuh berapa jam tuh waktu itu tuh. Ya, kita pengennya kayak gitu tapi ya enggak lah, enggak sekarang maksudnya. Ya, hari ini belum ada tema spesifik, tapi kita ngangkat beberapa isu yang seminggu ke belakang cukup hangat diperbincangkan di Instagramnya @mainbasket. Itu antara lain tim-tim baru di IBL. Kemarin ada rumor. Sebenarnya bukan rumor sih, sudah Hampir pasti. Bukan hampir pasti juga. Apa namanya ya? Sudah ada pernyataan ya bahwa akan ada tim baru, kemungkinan ada tim baru di IBL. Tapi itu datangnya juga bukan IBL yang ngeluarin, tapi si calon timnya dari Papua. Oh iya. Jadi si calon timnya bilang mereka berminat untuk ikut ke IBL. Apakah IBL sudah ngasih lampu hijau restu? Kayaknya mereka pasti masih mikir-mikir ya, tapi pasti sudah tahu karena mereka sudah ngomong ke media juga si Papua. Terus kita juga ada pertanyaan dari di kolom komentar gitu. Perlu nggak sih kita punya tim IBL itu nyebar di katakanlah di semua provinsi di Indonesia. Berapa sih provinsi di Indonesia 33. sekarang? 33 ya? Iya. Kalau salah sih berarti ganti repul tuh. Enggak 33. Iya, Yakin 33. Perlu nggak sih kita punya tim sebanyak 33 tim di IBL? Lalu kemudian apa lagi nih? Itu sih. Kok ragu sih tulisannya sendiri? Gue nulis Lupa. Iya, gue nulis semangat, pas gue baca lagi gue nggak tahu tulisannya apa. Iya kelihatan banget tuh gue. Iya. Tulis apa dia? Ya gitu geng. Gimana lu lihat kalau ada tim dari Papua kayak apa, Mis? Sebenarnya gue pribadi percaya ya kalau basket itu adalah olahraga kebiasaan. Olahraga kebiasaan yang butuh repetisi dan pembangunan yang terus-menerus, peningkatan yang terus-menerus, tapi terukur. Ya. Orang-orang Papua, orang-orang dari Papua memiliki gift berupa fisik yang sangat luar biasa. Majority ya, hampir semuanya. Kita bisa bilang contoh yang paling nyata adalah di bola, sepak bola, gimana anak-anak Persipura itu ya bisa dibilang hampir jauh dari sorotan, tapi juara tuh kayak nggak berhenti gitu loh. Ada generasi papan atas terus ya. Ada generasi Buah Salosa dan itu terus keluar terus, dan mereka pun sebenarnya gak kecil Kang tawaran untuk main di luar negeri sebenarnya. Iya. Tapi emang ada sisi-sisi lain yang membuat mereka tidak keluar seperti itu. Di basket pun ada pemain seperti yang udah kita tahu semua yang masih beredar, Hengki Lakai, Melkisedek. Salah satu pemain yang menurut gue juga underrated, ya bisa dibilang underrated, Rioni Harmetan. Ya. Terus ada pemain-pemain yang lain. Kalau di PON pasti Papua selalu punya kejutan kayak gitu kan. PON ngalahin Jakarta kemarin. Ngalahin Jakarta kan. Berarti mereka tuh secara physically gift, dan kalau ada klub di Papua bisa jadi wadah yang tepat buat mereka menurut gue. Tapi sekali lagi basket itu gak melulu fisik gitu. Gak melulu dari berkat Tuhan gitu. Jadi banyak yang harus dikejar, banyak yang harus dipelajari terus. Ya, yang itu yang nanti kita belum tahu sebenarnya Papua itu sampai di mana di situnya gitu. Ya gue sih sepakat ya. Kita juga kalau di DBL kita lihat bagaimana hampir setiap tahun ketika
ada DBL Camp. Yep. Ada DBL Camp itu bakat-bakat dari Papua tuh selalu menonjol. Selalu. Bahkan dalam beberapa tahun terakhirnya selalu ada yang lolos ke DBL All Star. Iya. Baik putra, tapi gue putri sih dulu gue ingat ada yang lolos. Tapi putri pernah, bener. Putra itu terakhir 2 tahun terakhir selalu ada. Selalu ada dan secara postur tingginya juga lumayan, ada yang sampai hampir 2 meter atau 2 meter ya? Lebih 2 meter ya. 1-2 meter kalau salah. Sorry, 1-2 meter, yang sisanya hampir, benar. Iya. Di sekitar situ. Dan kalau cerita teman-teman gitu dan kita baca juga di media, banyak media, sebenarnya peminat basket di Papua itu luar biasa. Jadi buat beberapa teman yang belum tahu, kita DBL itu diadakan di Jayapura ya. Ya. Tapi teman-teman dari bawah, dari Merauke itu bisa berbondong-bondong ke atas untuk ngikutin kompetisi itu, dan bakat itu tersebar di mana-mana. Yep. Itu. Nah, tapi kalau menurut lo, misalnya mereka bersaing di IBL, bisa nggak? Bersaingnya gimana maksudnya? Bersaing dengan tim-tim yang ada sekarang, pemain-pemain sekarang. Ada satu yang pemain Papua yang juga gue inget ya, dan gue juga pernah ngobrol waktu itu dulu lama sama dia, Yopi Giai. Lu tau gak Yopi Giai? Oh man, itu Yopi Giai luar biasa. Dia cuman main beberapa 1-2 musim lah sama Satya Wacana. Memang statistiknya nggak terlalu menonjol, bukan nggak bagus, tapi nggak terlalu menonjol, tapi dia punya atletisitas yang luar biasa, lompatannya tinggi banget, dribblenya bagus banget. Cuman beberapa kali dia cedera atau nggak, waktu itu juga waktu ngobrol sama Yopi, dia salah satu kendalanya adalah dia cukup fokus sama pendidikan. Yep. Cukup fokus sama pendidikan, jadi dia beberapa kali harus bentrokan dan dia memilih pendidikan. Kalau nggak salah Universitas Cendrawasih ya. Yeah. Universitas Cendrawasih Yopi Giai gitu. Kalau bersaing sih banyak banget faktornya kan ya. Belum bisa ngomong karena jujur gue pribadi kan baru bisa atau enggak gitu ya. Masih sangat abu-abu gitu loh dengan kekuatan mereka. Jadi karena pun gue cuma tahu mereka di PON itu dari berita. Maksudnya mereka mainnya sama sekali belum terlihat playnya gimana, siapa yang waktu itu nangannya gue nggak tahu, mungkin yang ingat tapi gue nggak tahu sama sekali. Jadi gimananya masih belum tahu. Tapi kalau itu tadi kita nggak bohong, secara gift wise ya, secara bakat yang berupa pemberian Tuhan, mereka sangat ada dan butuh polesannya itu berapa besar itu nanti yang akan jadi PR-nya tim dan pelatihnya. Gue rasa juga kalau gue sih ngelihatnya, kalau misalnya tim Papua bisa masuk ke IBL dari sudut pandang persaingan pemain, gua rasa sangat bisa. Apalagi kalau mereka siap mendatangkan pelatih-pelatih yang sudah punya pengalaman ya. Gua rasa di sana juga pasti banyak lah pelatih-pelatih hebat di Papua ya. Pelatih hebat di Papua banyak, tapi misalnya dibantu sedikit atau yang oleh beberapa pemain yang sudah pengalaman, khususnya di IBL, misalnya pelatih-pelatih senior di IBL, gua rasa mereka sangat bisa bermain. Sangat bisa bersaing di IBL, apalagi kalau misalnya kalau ya mereka bisa narik 1-2 bintang yang sudah punya pengalaman. Jadi kalau misalnya memang semuanya dari Papua nih ya bisa aja gitu. Cuman akan lebih baik menurut gua kalau misalnya masih ada tambahan dari veteran-veteran gitu ya. Veteran-veteran yang sudah 2, 3, 4 tahun yang main di IBL atau NBL Indonesia sebelumnya. Karena nggak bohong juga beberapa, meskipun kalau ada banyak faktor yang gue kaget setelah ngobrol sama pemain-pemain gitu. Ada pemain veteran pernah cerita kalau rookie-nya dia gitu, dia orang Jakarta juga, waktu main di IBL masih pre-season itu nervous. Iya. Nervous gitu. Bahkan penontonnya waktu itu bisa dibilang belum full gitu. Tapi nervous, ada nervous itu. Iya. Nah, apalagi yang ini nanti karena pertama katakanlah nanti Papua base camp-nya bakal di Papua, tapi game pertama mereka tidak di Papua gitu. Gak bohong dan pasti ada rasa-rasa itu juga nantinya gitu. Dan itu saya rasa butuh itu dari bisa jadi bisa juga enggak sih. Tapi ada peluang untuk itu dan bisa diatasi dengan veteran-veteran gitu ya. Gua rasa itu akan bagus, cuman juga ada sisi yang di luar
kemampuan mereka bermain. Gini. Jadi kalau misalnya ada tim dari Papua itu juga akan jadi PR bagi liga sama tim-tim peserta yang lain. Apalagi kalau misalnya ternyata minta ke sana mainnya di Papua gitu. Bagus kalau bisa ini. Cuman memang kalau itu akan jadi tantangan karena ya kita tahu sendiri ongkos perjalanan ke sana cukup jauh. Terus cukup jauh dan memakan biaya. Ya. Tapi sih gue berharap kalau itu jadi ya tim-tim siap. Tim-tim siap bahwa ini kita bisa nih ke Papua gitu. Apalagi demi teman-teman kita di Papua ya, supaya makin naik prestasinya, semakin terlihat gitu. Karena pemain-pemain Papua di basket apalagi yang putri ya, Jacqueline Ibo, terus yang perempuan gitu. Ada Lea Kahol. Itu dulu ada gue ingetnya Muhammad Sarce Buaim. Terus siapa Muhammad itu namanya? Nama belakangnya Muhammad banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada IBL di sana, akan jadi kayak apa ya? Oase. Bukan oase. Jadi kita, gue rasa banyak tuh talenta kita yang tersembunyi di sana gitu. Setuju kalau itu benar. Membuka ya gimana ya? Kayak ya serupa kayak yang selama ini kita tahu bahwa mereka ada di ujung timur sana yang hampir banyak sekali kayak tidak tersentuh dengan pemberitaannya, itu juga tidak cukup banyak. Kita tidak mendapatkan sorotan yang cukup banyak. Jadi begitu mungkin di sana mungkin bisa jadi kita justru yang nanti terkejut kayak ternyata kayak gini ya gitu. Ya, dan gue berharap malah yang terjadi adalah asimilasi. Jadi gini, lama-lama malah pemain Papua juga main di tim-tim lain. Benar. Jadi Satria Muda punya pemain Papua. Prawira Bandung punya pemain Papua gitu. Jadi semakin kelihatan. Jadi misalnya nih, saking banyaknya talenta yang ada di Papua misalnya, kita kan belum tahu ya. Sementara tim yang bisa mengakomodasi mereka hanya satu tim misalnya atau dua tim. Sementara lebih banyak, suplainya lebih banyak. Sangat mungkin mereka sekarang aja di mana-mana ada itu. Jadi menurut gue sih begitu. Gitu, Boy. Iya, apalagi ya itu tadi kalau yang paling gua sorotin adalah ya selama ini kita bahas ya betapa kita nggak bisa ngajarin postur gitu. Betul. Itu yang mewah banget dan rasanya perbandingannya tuh sangat besar Papua berbanding dengan suku-suku lain bahwa mereka bisa menghasilkan ada berapa orang anak dengan tinggi badan di atas rata-rata orang Indonesia dengan dibandingkan dari suku-suku lain. Kita bahas ada dibahas ada yang nulis juga di Main Basket. Iya, di Main Basket juga ada satu orang, terus yang sudah di DBL All Star sudah ada 2 orang. Jadi tidak menutup kemungkinan atau bahkan sangat terbuka kemungkinan ada banyak banget di sana gitu. Oke. Itu baru Papua ya. Terus kemudian ada yang komentar, ada yang nanya. Kenapa sih kita nggak bikin semua provinsi itu punya tim? Gimana menurut lu? Kalau semua provinsi menurut gua sih banyak halangannya sih ya. Kalau banyak halangannya, pertama adalah di sepak bola pun, gua berkaca sepak bola karena mereka yang sudah stable menurut gua. Meski gua rasa nggak semua provinsi ada, kalaupun ada pun tingkat keseriusannya berbeda. Jadi ada yang cukup serius, ada yang enggak. Gua pernah tinggal beberapa waktu di dengan mereka adalah kota. Tim sepak bolanya dapat sponsor bajunya pun dari. Jadi ada yang nempel di situ ada. Tapi gue tidak melihat punya keseriusan setinggi itu gitu atas sepak bola mereka. Gitu. Lu aja nggak lihat? Nggak, karena penontonnya banyak kan. Tapi pemain yang dibeli itu, yang hadir itu pemain-pemainnya yang tidak cukup serius. Kalau mereka cukup serius, mereka akan datangin katakanlah mantan pemain timnas yang usia 30 atau mau 30 atas itu mereka datangin lah karena mereka punya itu. Karena penontonnya sudah banyak kan. Gue nonton berapa kali, maksudnya gue lihat penonton berbondong-bondong datang gitu. Tapi tidak cukup serius dan akhirnya sampai sekarang masih ketahan tidak bisa ke liga utamanya gitu. Nah, seperti itu nanti kalau dipaksakan di sisi lain sama yang kayak tadi kita bahas bagaimana liga mengakomodir perpindahan itu, gimana nanti mainnya, serinya di mana. Nanti apakah kalau setiap provinsi punya Aceh harus main di Sulawesi atau main di mana, itu akan menjadi pekerjaan lainnya gitu. Kalau gue sih sejujurnya gue setuju dan sangat ingin sekali
kita punya tim di banyak kota, lebih banyak kota. 30 tim, 20 tim itu luar biasa sih kalau kita bisa di situ gitu. Semakin banyak klubnya, gua rasa olahraga basket akan semakin populer di Indonesia gitu. Ini ngomonginnya kita tim profesional ya? Tim profesional. Jadi semakin banyak yang main di IBL gitu. Cuman memang saat ini gua rasa sih kendalanya cukup banyak. Satu misalnya untuk saat ini aja kalau ngobrol sama teman-teman manajer itu bilang bahwa jalanin satu tim dalam satu musim tuh butuh ongkos yang luar biasa besar, relatif besar. Ongkosnya relatif besar itu dengan kondisi di mana hanya ada 10 tim peserta dengan 5 kota penyelenggaraan. Hal-hal seperti itu gitu. Di sisi lain dan tadi tambah lagi mayoritas di Jawa. Mayoritas di Pulau Jawa dan kemudian bukan mayoritas Pulau Jawa, semuanya Pulau Jawa. Semuanya Pulau Jawa tuh. Ya. Oh, gue kira yang musim lalu masih di Bali tuh. Musim lalu kan masih ada di Bali kan? Iya. Nah, itu lalu kemudian kalau misalnya nambah satu tim tuh efeknya bisa luar biasa terhadap ekonomi keuangan setiap tim gitu. Apalagi nambah 2. Nambah 1, nambah 2 jumlah pertandingan akan berbeda. Walaupun nanti kalau misalnya jumlahnya banyak banget, formatnya bisa beda juga. Kayak misalnya di NBA kan walaupun jumlah tim ada 30 ya. 30, tidak semuanya bermain, tidak semuanya satu tim tuh ketemunya tuh jumlahnya sama gitu kan. Iya, benar. Jadi di tiap divisi lebih banyak, satu divisi lebih banyak. Kemudian maksimal satu conference itu 4 kali. Ya, conference 4 kali, di luar conference 2 kali atau 2 kali. Bisa enggak beda wilayah dua kali. Itu sih yang ketiga yang gua rasa jadi PR saat ini, kenapa memang kita masih sulit untuk punya tim di banyak provinsi, syukur adalah fasilitas gua rasa. Jadi fasilitas. Jadi kayak misalnya kayaknya ada sih beberapa GOR ya yang kayaknya cukup layak untuk jadikan tanding buat IBL. Tapi juga lebih banyak yang tidak punya menurut gue. Lebih banyak yang tidak punya fasilitas yang cukup baik untuk dijadikan. Ya, setuju. Gini, gue sih pengennya ketika sebuah kota atau sebuah provinsi pengen punya tim IBL, mereka tuh juga harus siap sama fasilitasnya. Tidak lagi hanya nih kita ada nih GOR gitu. Begitu dicek seadanya gitu. Tapi akan lebih baik ketika misalnya nih ada dan bagus banget dan dipikirin bagus banget. Jadi sehingga tim-tim lain ke situ tuh senang banget dan dijadikan contoh bagi ini nih seharusnya GOR basket yang bagus tuh seperti ini. Bukan hanya lantainya doang yang diomongin. Tapi keseluruhan arenanya, sarana prasarannya misalnya ruang ganti pemainnya, toilet untuk penontonnya, bangku penonton, ringnya standar, kemudian dan lain-lain, belum lagi di luar misalnya tempat parkirnya memadai, aksesnya juga enak, mudah. Itu akan sangat menyenangkan gitu. Sementara saat ini aja kayaknya belum semua GOR yang ada itu sudah bisa memenuhi syarat itu gitu. Kita tahu beberapa GOR di Indonesia yang dipakai untuk IBL aja tidak semuanya juga tidak semuanya keren gitu. Maksudnya ada yang toiletnya jorok kayak gitu-gitu kan. Yang paling sering sih lapangannya licin dan kayak gitu sih menurut gua. Tapi kadang-kadang gue juga bingung nih Kang ya. Gue juga pernah bahas masalah ini ya waktu itu kita nulis, waktu itu gue nulis tentang seberapa penting sih sebenarnya kita untuk tampil di Piala Dunia 2023 gitu kan. Apakah mimpi itu adalah yang terbaik dengan kayak kita nyiapin yang gue tahu kan rencana awalnya Istora Senayan kan di Pugar. Apakah pembiayaan untuk melakukan itu, pembiayaan semuanya ini lebih baik dilakukan itu atau ketimbang membenahi sarana prasarana seperti salah satunya lapangan di seluruh daerah. Jadi
gue sendiri kayak waktu nulis itu kayak sebenarnya emang mana ya gitu yang lebih bagus itu. Kalau menurut lu gimana? Gue sih setuju kita punya dengan kita berusaha tampil di Piala Dunia atau kita ngejar Olimpiade misalnya katakan Piala Dunia atau Olimpiade, menurut gue sangat baik, sangat baik gitu. Pada akhirnya kita punya tujuan yang jelas mau kemana basket kita. Tapi memang PR-nya saat ini adalah terlalu dekat. Iya, setuju. Jadi terlalu dekat. Jadi gue nggak bilang mustahil ya, tapi kayaknya sulit banget. Iya, benar. Gue nggak bisa bilang wah mustahil nih kita bisa lolos Piala Dunia di tahun kapan 2023 ya. Bisa sih mungkin bisa ya. Tapi kok waduh. Gimana kita sementara waktu untuk lolos ke kualifikasinya aja tuh kita cuma tinggal punya beberapa bulan. Kita nggak bisa lihat 2023-nya, tapi kita lihat berapa bulan lagi 2021 aja udah. Iya, ngejar kualifikasinya dulu gitu. Pra kualifikasinya malah. Benar. Situ dulu baru masuk kualifikasi baru ke sana gitu. Itu aja tuh udah PR luar biasa dan sangat berat gitu. Gue setuju kita punya tujuan untuk lolos ke Piala Dunia atau kita lolos targetnya Olimpiade. Tapi jarak waktunya jauh. Jadi misalnya nih ya, kita bikin 20 tahun lagi lah. 20 tahun lagi kita di sana gitu. Kita tujuan kita itu dan target itu adalah target bersama yang kita pegang sama-sama dan selalu jadi acuan. Kalau ngomong federasi ya, itu jadi siapapun yang jadi pengurus ganti dia harus nerusin itu. Lalu kemudian liga juga pengembangan liga apa semua itu salah satu tujuannya adalah itu. Termasuk yang di bawah-bawahnya misalnya ada DBL, Kejurnas, Kejurda, mahasiswa itu semua menyelenggarakan kompetisi dengan pijakan awal bahwa kita pengen ke sana nih sama-sama nih. Siapin bakat, latihan sama-sama pada akhirnya misalnya bagaimana kita menyusun kurikulum bareng yang paling mendekati bisa membawa kita bersaing bisa cukup bersaing sama tim-tim yang juga pengen ke sana, tim negara-negara lain juga pengen ke sana. Benar. Menurut gue sih gitu. Jadi kalau buru-buru itu baru ininya ya, baru secara talenta wise-nya jadi dari bakatnya. Belum juga kalau misalnya hal-hal lain gitu. Syukur misalnya kalau dalam 20 tahun lagi kita akan punya arena se NBA gitu. 2 misalnya. Jadi dalam perjalanan ke sana bukan hanya itu yang kita kejar, bukan hanya tampil di Piala Dunia itu yang kita kejar dan yang ingin kita raih, tapi kemudian dalam perjalanan itu kita dapat banyak hal. Ternyata talenta kita makin banyak. Ternyata volume pecinta olahraga basket ini semakin besar. Ternyata fasilitas-fasilitas yang mendukung itu juga semakin baik. Kemudian sudut pandang orang tua, sudut pandang sekolah dalam melihat olahraga khususnya basket itu juga semakin cerah, semakin mendukung gitu, sehingga kalau ketika ada anak yang pengen main basket ya itu lebih utama daripada sekolah, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi gue pengennya sih begitu. Jadi oke lah kita sudah punya nih 2023 gitu. Kalau misalnya itu nggak tercapai, gue harap sesegera mungkin ada kita setting yang lebih jauh lagi. 2020, 2040 ya. 2050 gitu. Benar. Jadi kita ke sana dan dibikin apa ya? Dibikin prasastinya lah bahwa semua orang bisa lihat gitu. Blueprint kalau kata apa ya? Blueprint. Cetak birunya apanya gitu buat ke sana gitu. Iya, setuju sih gue. Gue juga waktu itu nulis kayak kenapa sih kita harus bermimpi cuma 5 tahun gitu? Iya. Itu pertanyaan gue kayak bahkan nggak sampai 5 tahun gitu ya. Kayak pertama kali hal ini mulai dibicarakan tuh seingat gue season 2018-19 kalau di Solo kalau itu waktu itu Pak Erick Thohir di situ ngajak kumpul wartawan ngomongin masalah ini, terus gimananya kita udah kepilih terus sampai 2023 gitu kayak kenapa kita harus bermimpi cuma 4 tahun ini gitu, terus kita harus melakukan perubahan masif tapi tidak terkontrol, itu yang kadang gue juga bingung kayak sekarang ini nih kayak ya paling gampang ya
apa yang kita dapat dari 2 kali kualifikasi Asia itu gitu loh. Gimana hasil itu, harusnya ada at least ada gimana ya, kewajiban ke publik mungkin ya, bahwa ini loh basket kita sekarang itu ada titik ini gitu. Kita kalah ya karena kita gini gitu, bukan cuma karena ya udah kita kalah gitu maklum gitu. Maklumnya ya emang kita semua pasti maklum lah, orang kita ada di peringkat di mana kita tahu gitu. Cuma langkah selanjutnya itu apa? Pertanyaan kan kayak gitu ya. Iya, gue rasa juga ini baik buat ke efek psikologisnya buat yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Benar. Gue kalau ngelihat teman-teman yang main bulu tangkis atau main sepak bola lah, itu tuh mereka akan bisa punya impian bahwa kalau gue serius latihan bulu tangkis, sepak bola, gue sangat mungkin nih main di kejuaraan dunia, main di kejuaraan paling prestisius, misalnya All England kalau di bulu tangkis, atau misalnya main Olimpiade. Gue tuh mimpi itu. Sudah bisa membayangkan bahwa ada itu gitu. Gue main sepak bola walaupun berbagai macam hal terjadi di dunia sepak bola gitu, tapi kan sepak bola itu tuh punya keinginan yang jelas juga. Kita pengen main di Piala Dunia, kita pengen lolos di kejuaraan dunia atau di mana gitu. Jadi yang anak-anak kecil juga, wah gue pengen kayak negara-negara lain main di mana, gue pengen main di mana. Nah, gue nggak tahu apakah anak-anak basket, gue rasa belum ke situ gitu. Paling tinggi mimpinya, barangkali gue barangkali ada yang sudah mikir untuk main di NBA, tapi akan lebih seru kalau misalnya lebih banyak itu bahwa peluang kita main di region yang lebih luas itu terbuka lebar dan banyak sudah mulai ada banyak contohnya gitu. Dan ketahuan oleh banyak orang. Benar. Dalam beberapa kali wawancara sama anak-anak SMA sih, ada yang beberapa yang nyebut NBA gitu. Kayak ya ultimate-nya kan NBA bang, kayak gitu kan masih. Tapi beberapa juga sangat realistis dengan nyebut main di SEA Games. Karena ya emang itu selama ini yang paling ada di depan muka. Lu enak gini misalnya kalau gini ya. Kalau misalnya dia gue analogikan seperti tangga, anak tangga, itu kan enak misalnya. Lu main kejuaraan antar sekolah misalnya, SD, kemudian naik lagi anak SMP, lalu kemudian ada DBL, lalu kemudian ada Liga Mahasiswa, lalu kemudian ada IBL, lalu kemudian misalnya ada ABL, lalu kemudian lu main di mana. Karir jelas gitu. Apa yang lu mau tuju sampai mana tuh ada. Tapi kalau ini misalnya kita dari setiap jenjang anak tangga aja bisa tiba-tiba hilang. Dan ya itu bisa aja nih ada anak yang baru nyampe SMA tiba-tiba dia kuliah di luar negeri atau apa. Tapi kan 1-2. Tapi kalau misalnya kita punya kolam yang gede, jadi semakin realistis kita ngeliat bahwa ini mungkin kita nih kesana gitu. Menurut gue segitu, Boy. Dian. Udah 30 menit, Boy. Yoi, udah memenuhi batas kita. Lo mau menyimpulkan sesuatu nggak dari obrolan singkat kita tadi? Itu tadi setelah ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau dari sisi gue tadi setelah obrolan kita, penyebaran kecintaan basket itu penting, penyebaran sarana prasarana basket itu penting, tapi juga harus dibarengi dengan banyak hal dan mimpi yang panjang untuk anak-anak ini supaya mereka tahu mereka itu harus ngapain sebenarnya. Mereka itu basket ini bisa bawa gua kemana sih gitu. Bukan sejauh ini kan hampir cuma ya kuliah gua gratis gitu. Nah, ada titik lain di mana mereka akhirnya bisa ngerasa kayak oke, gua bisa hidup atau bahkan gua bisa membuat bangga banyak orang dengan ini gitu. Kalau gua setuju kalau ada tim dari Papua main di IBL, dan gua rasa ya tantangannya akan ada, tapi mudah-mudahan semua tantangan bisa dilewatin dengan baik gitu. Karena kalau tantangan dilewatin dengan baik, berarti hambatan-hambatannya bisa diatasi gitu ya. Gua juga setuju kalau lebih banyak lagi kota bahkan provinsi bahkan di luar Pulau Jawa yang punya tim IBL. Minimum kita punya keinginan untuk itu sehingga nanti kita tahu kalau kita mau punya tim di Kalimantan, kalau kita mau punya wakil dari Sulawesi, kalau kita pengen punya wakil dari Maluku, kita pengen punya wakil dari Sumatera Utara, Selatan, Barat,
kita pengen punya wakil dari NTB, NTT, Bali gitu. Gua setuju. Dan mudah-mudahan visi itu aja bisa jadi dasar untuk berarti langkah selanjutnya ngapain ya kalau mau ke sana gitu. Entah tim-timnya siapin gitu. Dan ketiga, gue pengen kita tampil di level secara tim nasional, kita tampil di level teratas. Kejuaraan dunia atau olimpiade, dan mudah-mudahan itu bisa dipikirkan jauh lebih matang ya. Iya, sama itu sih salah satu supaya bisa lebih matang adalah semuanya itu terukur menurut gua. Iya. Harus terukur, dan itu tadi benar kata Kang Idan yang sempat kita bahas, jangan sampai setiap ada pergantian itu juga ikut berubah gitu. Iya. Jadi itu adalah satu pegangan kita sampai di generasi kesekian. Dan sampai itu tercapai, baru mungkin kita bisa membangun cita-cita lagi. Cocok lo jadi ketua Perbasi lo. Boleh, nomor 2. Oke. Itu untuk edisi kita bulan Juli minggu pertama. Stay tune. Karena selanjutnya nanti kita akan datang lagi dengan obrolan-obrolan yang jauh lebih menarik dan lebih sensasional. Dan jangan lupa kalau misalnya emang ada yang ingin dibahas, kayak pengen tahu tentang apa, tulis di kolom komentar kita aja gitu ya. Nanti di Instagramnya bahas ini dong, bahas ini, biar ya kita tahu juga gitu ya, apa sih sebenarnya yang belum ditahui sama masyarakat tuh apa gitu, yang mungkin kita tahu gitu. Berapa sih gaji pemain IBL? Nah itu tuh. Oke, dadah. Terima kasih semuanya.